Yang kita butuhkan memang ya sekarang ini adalah kepemimpinan yang bisa deliverable gitu loh. Yang bisa punya eksekusi juga yang jelas, arah yang jelas gitu. Dan saya lihat juga Pak Prabowo kan sudah mengalami ya proses yang begitu panjang, kompetisi yang begitu panjang, dan saya rasa wisdomnya udah ada. Dengan wisdomnya itu saya lihat dia berusaha merangkul dan dan nggak baper lah gitu. Ya, tamu saya adalah seorang, ini tokoh muda, lengkap pokoknya. Pengusaha, politisi juga, dan seorang dokter. Dr. Angga Wira sudah ada di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dulu dong kita. Aduh, kehormatan. Biar ngambil mudanya. Rambut Mas Helmi lebih muda dari rambut saya. Jangan ngomong rambut. Kita gak bahas rambut hari ini. Siap, Oke. siap. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Gila lu ya, lu sekjen HIPMI. Terus di partai juga, berbisnis juga, tenaga ahli juga ya? Ya kalau di partai sebenarnya udah nggak aktif ya Mas. Karena semenjak waktu saya jadi komut di BUMN kan, saya sempat jadi komut BUMN kan, harus nonaktif. Harus lepas? Harus nonaktif dari partai. Harus non-partisan? Jadi anggota tapi tidak boleh jadi pengurus partai. Jadi tapi pas kemarin kampanye Pak Prabowo Mas Gibran aktif lagi, kita mundur kemarin dari komut di salah satu BUMN. Saya ketemu beliau ini di Repnas lah ya. Iya. Ngundang saya berapa kali. Iya. Sekarang apa? Ketua Repnas. Iya, Ketua Umum Repnas. Ketua Umum Repnas. Iya, Ketua Umum Repnas. Relawan pengusaha muda nasional. Iya. Bentukannya Bahlil. Ya, dulu 2019 Pak Menteri Bahlil yang bentuk. Dulu kita beda kubu. Saya waktu dulu 2019 di Pak Prabowo. Saya konsisten Pak Prabowo terus Pak Helmi. Sementara Bahlil di Pak Jokowi. Iya, Bahlil di Pak Jokowi waktu itu. Jadi kita ya karena saya sama-sama Bang Bahlil sama-sama di HIPMI kan. Sama HIPMI. Jadi saya waktu beliau ketua umum HIPMI, saya ketua bidang organisasinya. Ya, jadi ya sedekat lah, udah kayak saudara lah ya. Gitu. Untung aja Pak Prabowo gabung sama Pak Jokowi. Jadi orang yang paling bahagia lu lah ya. Ya kira-kira gitulah. Gitu, Bang. Kehidupan kita nggak tahu ya. Gitu kita never know. Makanya kalau berbeda menjadi lawan orang itu nggak usah gimana banget gitu. Kadang-kadang akhirnya kita bersekutu artinya atau berjuang bersama gitu ya. Ya di HIPMI kebetulan memang kita ditanamkan kompetisi ya, tapi ada semangat ya bertanding untuk bersanding. Bertanding untuk bersanding. Itu istilah banget ya. Iya, istilah bertanding untuk bersanding. Dan filosofi HIPMI itu ternyata diimplementasikan oleh Pak Jokowi kan pada waktu itu. Dia bertanding dengan Pak Prabowo, habis itu Pak Prabowo dirangkul. Saya rasa untuk bangsa ini maju ke depan kita perlu semangat itu ya, Bas. Ya, kita perlu kita sebut unity of the leader. Jadi leader-leader kita ini harus bersatu lah untuk suatu hal yang waktu bertarung habis itu namanya kita kompetisi harus. Gua akan ngomong politik lah sebelum kita ngomong bisnis ya, bagaimana ke depan gitu ya. Bahwa sekarang kan Pak Prabowo ini nih menerima banyak sekali yang bergabung nih. Saya ngerinya nggak ada lagi yang oposisi nih, enggak? Nggak masalah sih menurut saya, karena nggak masalah karena di era keterbukaan sekarang kan sebenarnya siapapun bisa kritis kan gitu. Iya. Ya, jadi kritis itu kan bukan berarti. Tapi kalau udah berkoalisi mana mungkin kritis? Ya artinya masyarakat bisa kritis. Bagian yang beroposisi ini yang melembagakannya dalam sosial media, dalam yang lain-lain gitu loh. Kita berharapkan partai politik kan representasi kan ada di parlemen ya kan? Yang diharapkan kan menyuarakan aspirasi rakyat yang dia wakilin dong mestinya. Ya, tapi faktanya kan kalau Mas Helmi lihat selama ini walaupun ada oposisi kan, tapi fakta di parlemen pun tidak bisa berkoalisi kan. Itu kan realita yang ada. Karena oposisinya nggak pernah kuat. Ya, realitanya seperti itu gitu. Ya, lebih baik ya kita bersama-sama atau instrumen untuk sisi pengawasan kan juga sudah ada instrumen yang lain ya. Dulu kan sempat ada isu, bukan isu lah ya. Ada semacam gerakan gitu, walaupun nggak terlalu fisikal gitu, untuk membuat barisan nasional. Angga setuju? Ya sebenarnya seperti konsep unity of the leader ya. Ya artinya ada kesepakatan para elit untuk bersama-sama kan mengawal pemerintahan ini. Dan sebenarnya kan kalau kita bicara pembatasan kan usia daripada pemerintahan kan
sudah dibatasi juga per 5 tahun gitu loh. Nah, itu bagian daripada melakukan evaluasi ya seperti itu. Jadi nggak akan ada kekuasaan itu yang absolut gitu loh. Kalau kita nggak, wah nanti kembali lagi ke era, ini kan udah ada. Sudah ada pembatasan, presiden juga dibatasi. Presiden juga dibatasi kekuasaannya dan beda kontrol. Sekarang kita kan juga nggak bisa kontrol media kan. Zamannya zamannya sudah berubah. Jadi kalau gitu ngelihat Angga sangat mengharapkan kontrol dari masyarakat, kontrol dari media yang kritis gitu ya. Harus. Jadi tapi kalau kita lihat juga di berbagai negara yang maju ya, Mas Helmi ya, kita benchmark ya. Kita perlu tadi ya kestabilan kan. Gak ada suatu negara yang maju kalau pemimpinnya ini tidak bersatu, tidak ada stabilitas. Saya banyak contoh lah. Contoh yang dulu udah mau naik menjadi negara maju kayak Argentina kan harus merosot. Terjungkal. Brazil, Filipina misalnya. Yang dulu mungkin di Asia trennya itu tapi karena di internal di dalam negerinya tidak stabil ya akhirnya tidak bisa maju kan. Tapi kita lihat negara-negara lain ya mungkin Mas Helmi sekarang sering ke China kan kalau saya lihat ya kan. Itu bisa accelerate itu karena di dalam negerinya ada kestabilan kan dan mereka punya suatu long term planning yang jelas gitu kan. Satu komentar Angga, saya melihat saya ke Malaysia sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu. Saya tuh agak-agak ngelecehin orang Malaysia di belakang kita kan. Economic growth, kemudian kehidupan politik mereka gitu. Kemudian sempat juga orang nomor satunya korup gitu ya. Dan mereka bilang, oh Indonesia udah selesai reformasi. Nah, Malaysia itu walaupun secara kesejahteraan lebih tinggi dari kita, menjelang reformasi itu. Kalau reformasi itu kan terjadi transisi luar biasa. Tapi sekarang tiba-tiba 2025 Malaysia mengumumkan diri menjadi negara maju. Menurut Angga di mana nih faktornya? Ya kunci utamanya ya SDM Mas Helmi. Karena SDM walaupun bagaimanapun ya kita lihat SDM di Malaysia sudah jauh lebih better, denas gitu loh. Jadi recovery-nya cepat gitu loh. Sedangkan ketika kita mengalami transisi reformasi pada waktu itu ya SDM kita masih sangat jauh tertinggal. Jadi ketika kita pada waktu itu ada semangat desentralisasi, ketika ada power sharing ke daerah, ada otonomi daerah dan lain sebagainya, kita nggak siap karena SDM kita di daerah-daerah ini ya tidak siap untuk menerima kekuasaan gitu loh. Jadi akhirnya yang terjadi tadi tidak efektif menjalankan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kan. Tapi ada juga yang mengkritik bahwa desentralisasi itu membuat Indonesia itu menjadi seperti ini ya, timbul raja-raja kecil ya. Kemudian yang terlalu dipengaruhi oleh kekuatan partai politik, terus pemilihannya melibatkan banyak sekali money politik sehingga bukan orang-orang terbaik tuh yang terpilih termasuk ke parlemen. Kalau Angga sebagai anak muda, jadi gini, saya melihatnya bukan persoalan desentralisasinya ya. Sebenarnya desentralisasi itu kan konsep yang sangat baik, sangat baik. Tapi kembali lagi kan setiap suatu konsep itu kan harus ada prasyaratnya ya. Nah prasyaratnya menurut saya kunci utamanya adalah sumber daya manusia gitu. Kalau sumber daya manusianya nggak siap, mau sebagus apapun konsepnya nggak ada bisa running gitu. Dan juga terkait juga dengan sistem politik yang ada di kita gitu. Kalau kita bicara demokrasi kan juga ada prasyaratnya. Kata Robert Dahl itu dalam on demokrasi, prasyarat kita melaksanakan demokrasi secara terbuka atau liberal kan ya pertama SDM tadi juga perut masyarakat nggak lapar, tiga media juga yang bukan SDM aja sampai ke rakyat ya. Rakyat itu ada cukup educated. Educated ya kan, educated dan ya istilahnya dalam konteks ekonomi pun mereka cukup gitu. Tapi kan faktanya kita belum memenuhi prasyarat tersebut. Tapi kita nggak ingin setback Mas Helmi ya. Dan saya lihat sebagai sebuah bangsa kan kita juga learning ya. Nah, saya lihat ini adalah learning proses untuk kita improve gitu loh. Improve ke arah yang lebih baik. Tapi menurut saya juga elit-elit pun juga sudah sadar ya. Dan saya lihat yang kita butuhkan memang ya sekarang ini adalah kepemimpinan yang bisa deliverable gitu loh. Yang bisa punya eksekusi juga yang jelas, arah yang jelas gitu. Dan saya lihat juga Pak Prabowo kan sudah mengalami proses yang begitu panjang, kompetisi yang begitu panjang dan berkali-kali dan saya rasa wisdomnya udah ada. Dengan wisdomnya itu saya lihat berusaha
merangkul dan dan nggak baper lah gitu. Ya boleh dibilang kan ya beliau misalnya mau minta waktu Bu Mega kan udah hampir 2 tahun kan saya nggak diterima, tapi beliau tetap berusaha karena beliau ingin ya agar semua komponen ini bisa rekat ya, dan mungkin juga beliau belajar dari Pak Jokowi juga gitu kan, bagaimana ya Pak Jokowi menginisiasi pada waktu itu sebuah kolaborasi yang sangat bagus ya. Karena ini teamwork Bang, bukan super team kan, kita butuh teamwork yang kuat juga gitu. Angga kan di Dewan Pakar di TKN juga ya? Iya, TKN juga. Oke, jadi kita sama-sama lah. Saya cuma melihat bahwa Angga kan sangat dekat dengan pusat kekuasaan nih sekarang. Ya kan? Sebagai sekjen HIPMI, kemudian orang yang sangat dekat dengan Pak Menteri Pak Bahlil ya kan? Juga di Repnas gitu. Bagaimana pandangan Dr. Angga Wira Indonesia ke depan yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo? Pertama ya kita harus optimis ya, Mas Helmi. Kita nggak boleh punya pesimistik. Kita harus optimis melihat ini karena sebenarnya Indonesia ini punya prasyarat-prasyarat untuk bisa menjadi negara maju dan besar gitu loh. Kalau kita lihat misalnya di era pemerintahan Pak Jokowi ya, kita punya stepping stone untuk hilirisasi. Itu juga sudah menghasilkan penerimaan yang berkali lipat. Baru dari satu produk misalnya nikel aja gitu ya. Dan artinya kan ini memang nggak bisa terhenti pada hilirisasi, harus didorong industrialisasinya. Makanya ya saya melihat ya tentunya perlu kita collaborative action gitu ya. Kita bisa lakukan bersama-sama dan tidak lain tidak bukan ya kita harus lebih open terhadap investasi ya. Jadi investasi harus bisa masuk, transfer knowledge harus bisa terjadi dan ya kita harus meningkatkan jumlah entrepreneur kuncinya memang. Kalau entrepreneur makin banyak pastinya juga akselerasi pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Pak Prabowo 8% itu bisa kita lakukan. Dokter Angga, saya pikir pemerintah harus hadir ya. Ya. Pemerintah harus lebih hadir. Harus kita ciptakan sebuah ekosistem ya. Betul. Jadi menurut aku ya selama ini mungkin sudah ada upaya-upaya ya untuk dan saya lihat juga kecenderungan generasi muda sekarang ini interest untuk menjadi pengusaha itu sangat lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Kalau zaman saya mungkin lulus kuliah di tahun 2000-an ya kita kerja dulu dan mungkin masih orang tua papa saya pada waktu itu almarhum mungkin pengennya pegawai negeri kalau saya. Jadi ya interestnya udah kerja dulu gitu loh. Kalau sekarang kan mungkin orang dibebaskan. Jadi setuju. Artinya sudah lebih dini bisa punya resiko lah, belajar manage risiko dan lain sebagainya. Tapi kan ekosistemnya harus hadir. Termasuk itu ya saya pikir ya, kita kan sama tahu lah kita sama-sama pengusaha ya bahwa investasi kita kecil banget dari luar. Karena korupsi kita terlalu besar gitu. Kepastian hukum sih sebenarnya. Kepastian hukum intinya supaya korupsi juga tidak ada. Jadi ini yang saya pikir yang harus dibereskan oleh Pak Prabowo. Iya, artinya gini, berujung dari sistem politik. Kalau sistem politik kita bisa efisien, ya itu kan pasti akan menimbulkan cost politik yang rendah gitu loh. Kalau cost politik rendah ya akan berimplikasi pada juga elit-elit yang dilahirkan dengan cost politik yang rendah itu kan akan tidak menggunakan ini untuk mengembalikan lagi. Nah ini yang saya rasa harus kita konkretkan ke depan Mas Helmi, itu adalah efektivitas daripada prosedur demokrasi yang ada gitu. Jadi penting menurut saya sih. Saya pikir saya kan alumni STAN ya. Alumni STAN. Adik-adik saya, murid-murid saya dulu saya dosen nih. Ya itu sekarang banyak di lembaga-lembaga yang KPK, BPK segala macam. Jadi concern betul kita ya tentang pemberantasan korupsi ya enggak ya? Ya pemberantasan korupsi tidak bisa terjadi karena sebenarnya yang bukan diberantas tapi kan dicegah ya. Pencegahan menurut saya penting dan pencegahan itu ya harus kita mulai dari akar masalahnya gitu. Akar masalahnya kan kita udah tahu bahwa sistem politik kita yang mahal ya. Mas Helmi kemarin sudah pernah mengalami menjadi caleg, menjadi eksekutif gitu kan. Biaya politik kita terlalu mahal dan nggak rasional gitu loh. Nggak rasional, pada akhirnya orang yang menjadi elit legislatif eksekutif ya akan berusaha mengembalikan. Itu kan udah nature Mas. Balik modal itu nature. Akhirnya nggak fokus untuk menyusun kebijakan yang tepat. Ada sesuatu yang salah dengan sistem pemilihan kita dong ya. Ini harus menjadi koreksi dan sebenarnya partai politik juga sudah mengerti, hanya tinggal eksekusinya dan jangan naif seolah-olah
tidak terjadi apa-apa gitu. Bayangkan aja misalnya kan kita kos politik untuk pemilu kita 200 sampai 200 Triliun, ya. ya, 200 triliun. Itu dari negara dong loh. Iya, dari negara. Bukan dari pribadi bukan tuh. Dari yang pribadi. nyalek saya dengar untuk ke Senayan ada yang 25M, 15M minimal gitu. segitu kan. Ya, artinya kalau itu bisa kita belanjakan kepada hal-hal yang produktif Lebih ya Mas Helmi, ya kita mungkin nggak akan impor pangan lagi. Kita sudah bisa kita sudah bisa punya sawah 1 juta hektar dengan teknologi yang baik, infrastruktur juga. Jaringan gas kita udah bisa terkonek gitu. Jadi menurut saya harus ada kesadaran yang untuk kita campaign ke Dr. Nagawira dong kita harap. Ya, kita generasi muda. Kita selalu menyuarakan di HIPMI, di berbagai kesempatan. Saya juga tulis artikel di berbagai kesempatan juga saya sampaikan gitu. Jadi ya kita harus realistis, ini harus kita efisiensikan gitu. Jadi menurut saya ya misalnya gubernur kan menurut saya ini kan juga kepanjang tanganan pemerintah pusat. Mestinya ditunjuk aja oleh presiden ya. Harus ada mekanisme yang lebih efisien menurut saya gitu kan. Misalnya juga gini, otonomi daerah juga kan ada kabupaten kota kan ada grade-grade-nya Mas. Iya. Yang kota ini kan juga harus jangan dipukul rata gitu loh. Kalau sekarang kan seolah-olah kabupaten kota ya sama aja, mau dia yang APBD-nya 100 miliar sama yang 3T itu nggak beda, padahal kan jelas beda gitu loh. Nah ini juga yang harus kita lebih detail gitu. Jadi kita kan negara kepulauan yang sangat heterogen, jangan kebijakannya itu dipukul rata gitu. Yang kita lihat ketika menyusun kebijakan sebenarnya kita bisa formulasikan, apalagi ada AI sekarang kan, lebih gampang kita kasih kisi-kisi dan lain sebagainya bisa. Jadi kebijakan itu bisa comply terhadap daerahnya gitu. Jadi memang harus begitu. Jadi jangan bisa kebijakan itu dilihat top down sama, padahal daerah-daerahnya juga berbeda gitu. Oke. Kemarin Pak Prabowo memberikan semacam apa ya, oasis yang menyegarkan pada saat saya nggak tahu ya, waktu dia bilang kowe jangan jadi koruptor gitu ya, jangan jadi koruptor berulang-ulang. Demikian concern beliau karena salah satu program dia kan memberantas korupsi ya. Ya akar dari permasalahan ini kan memang korupsi. Dari nggak ada negara yang bangkit bisa bergerak gitu dengan baik kalau akar masalah korupsinya nggak dibenahi gitu kan. Ya contoh lah negara tangga kita misalnya seperti Singapura gitu ya. Gimana pada waktu itu founding father beliau Lee Kuan Yew sangat tegas gitu ya. Tapi ya tentunya tadi harus ada pemenahan yang komprehensif gitu ya. Dari mulai tadi sistem politik juga sistem penggajian juga terhadap birokrat juga harus ada standar yang baik dan penegakan hukum gitu. Jadi memang yang menurut saya yang concern utamanya tadi penegakan hukum kita gitu ya. Kalau kita mau investasi masuk ya harus penegakan hukum kita harus benar-benar harus ada sanksi yang clear gitu ya. Seperti misalnya undang-undang perampasan aset dan lain sebagainya. Setuju dengan undang perampasan aset. Ya kalau harus ada efek jerah seperti itu gitu loh. Kalau memang masyarakat kita ini kan lihat contoh ya. Nah, kalau itu undang-undang itu bisa ada kan ya relatif orang berpikir berkali-kali ya. Tapi juga harus diimbangi juga dengan tadi sistem politik kita yang efisien. Nah, ini kalau nggak diimbangi juga ya nggak nyambung gitu loh Mas. Jadi kan jangan sampai kita hanya berpikir di hilir, di hulunya ini nggak kita benahi. Yang lain juga misalnya regenerasi kepemimpinan. Saya berpikir juga bukan hanya pembatasan di masa jabatan di eksekutif, di legislatif juga harus dibatasin Mas. Iya, ada yang 6 kali, 7 kali lo ya. Iya, karena menurut saya akan sulit dengan sistem politik seperti ini ketika ada anak-anak muda misalnya harus berhadapan dengan petahana yang udah karatan, yang gitu. Jurus silatnya udah apalah. Iya, jadi menurut saya juga idealnya juga agar tercipta regenerasi, refreshment kan Mas. Juga harus ada pembatasan juga di legislatif lah mungkin maksimal 3 periode gitu misalnya gitu. Jadi dan juga berjenjang misalnya. Kalau enggak kan ya akhirnya ya mohon maaf ya itu lagi loh. 4L lu lagi gitu loh. Kan padahal kita butuh refreshment juga ya gitu. And power tend to corrupt. Ya power tend to corrupt gitu. Ya kita bersyukur misalnya di Golkar kemarin ada Pak Bahlil yang mungkin belum genap 50 tahun udah bisa jadi ketua umum gitu loh. Ini kan mengagetkan semua orang. Dan mengagetkan semua orang gitu. Tapi kan ya beliau berangkat dari sebuah perjalanan yang panjang ya. Kebetulan saya ya sama-sama sangat dekat sama beliau dia bersama-sama dia di HIPMI gitu ya. Ya saya tahu perjuangan beliau dan beliau orang yang pekerja keras ya dan mau belajar ya. Ya tapi ya begitulah Mas. Jadi kalau ketika ruang
itu dibuka ya, sebenarnya ya anak-anak muda punya kesempatan. Tapi kalau tadi suasana kompetisinya juga nggak fair misalnya, ya akhirnya akan sulit bibit-bibit yang baik ini untuk bisa berkembang, Mas Helmi. HIM itu kan biasanya track berikutnya kan menteri nih, Anggawira. Udah disebut-sebut nih. Sama Mas Helmi juga disebut-sebut. Kalau gue mah biasa disebut. Ya kita aminkan aja yang baik ya. Aja. Cuman kan maksudnya kita pengusaha ya, habitat kita ya sebagai seorang entrepreneur ya, pastinya ya kalau nanti dipilih oleh bonus aja bagi saya Mas, pengabdian aja sih. Saya menikmati aja kok, enjoy aja. Enjoy. Repnas jalan terus. Rapnas jalan terus, walaupun banyak ya dinamika juga di daerah, gitu. Karena kan sekarang ada pilkada. Pilkada juga ya. Ya jadi ya biasa ada perbedaan pilihan juga. Ada friksi-friksi. Ya, jadi itu dinamis lah menurut saya. Jadi ya berjalan karena memang pada waktu itu ya Rapnas ini kan sebenarnya organisasi ad hoc ya, karena kan HIPMI kan nggak boleh berpihak politik. Jadi ya teman-teman yang mau ada kontribusi ya kita ada ada vehicle-nya lah gitu, biar tidak menabrak aturan gitu kan, karena yang kita menjaga bahwa organisasi HIPMI-nya sendiri ya harus netral, punya posisi politik yang netral lah gitu. Gitu, Oke, sebagai pengusaha muda nih Mas Angga. Ke depan nih ngelihat geopolitik, kemudian akan terjadi suksesi kepemimpinan dengan Pak Prabowo ngomong tentang hilirisasi, swasembada pangan, terus swasembada energi juga ya gitu ya. Menurut Mas Angga atau Dr. Anggawira, apa yang menarik nih untuk dipersiapkan oleh mungkin pengusaha-pengusaha muda ya? Ya pertama, di mana ada tantangan pasti ada peluang, Mas Helmi. Betul. Kan? Dan tadi Pak Prabowo kan selalu menjelaskan pilar ketahanan ya. Pertama ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air gitu loh. Kalau kita bisa punya 3 pilar ketahanan ini pasti akselerasi kita akan lebih cepat ya. Mungkin saya hampir bisnis saya banyak di energi, Mas. Jadi saya lihat memang komisaris juga di beberapa tambang-tambang besar artinya memang ya secara eksponensial ya kalau kita mau menuju negara industri ya memang ketersediaan energi kita ya harus tersedia dan affordable dan juga konteksnya kita transisi kepada energi hijau kan. Nah, ini sebenarnya peluang yang bisa dioptimalkan ya oleh pelaku usaha ya, dan sekarang banyak juga teknologi yang semakin efisien gitu. Jadi kita bisa optimalkan. Karena kalau kita lihat secara umum ya, konsumsi energi kita dibanding negara-negara lain masih cukup kecil. Kalau rata-rata dunia 100%, konsumsi energi Indonesia itu nggak nyampe 3% Selmi. Jadi sangat kecil sekali. Tapi jumlah penduduknya banyak dan artinya kan bicara per kapitanya masih sangat kecil. Jadi sebenarnya kan kalau ukuran negara sejahtera itu kan konsumsi energi, Mas ya. Salah satu. Ukurannya kan kalau saya ingat waktu zaman saya kecil dulu mungkin di watt kita di rumah cuma 900 watt ya, itu satu rumah. Kalau kita sekarang di rumah mungkin 11.000, 12.000 itu kan berarti terjadi eksponensial lonjakan daripada penggunaan energi dan kuncinya sebenarnya Indonesia ini bisa membangun kawasan-kawasan industri ini dengan energi hijau. Kalau saya kasih 3 peluang Angga untuk memilih bisnis gitu, 3 aja, lebih sangat spesifik. Mau jualan apa atau mau dagang apa atau mau bikin apa? Iya, menurut saya fokus di bidang energi ini sangat-sangat mulai dari infrastrukturnya. Mulai dari mungkin dari hulunya tadi kan pembangkit seperti juga Pak Bahlil sampaikan, kita kan banyak sekali sumur-sumur minyak kita yang tidak optimal. Nah, ini kan bagaimana sumur-sumur tua. Ya, sumur-sumur tua padahal sih itu masih memiliki nilai ekonomis juga dengan teknologi sekarang IOR dan lain sebagainya. Jadi itu peluang. Itu peluang. Satu. Bisa dikerjasamakan. Kedua apa? Yang lainnya itu kan transisi energi itu kan sebelum kita bicara ke energi hijau ada penggunaan gas. Kita kan kaya akan sumber daya gas kita, LNG kita. Tapi LPG impor. Ya, LPG. Nah, makanya ini kan satu strategi yang menurut saya harus dioptimalkan, harus ada substitusinya. Nah, sedangkan untuk LNG ini kan perlu dibangun infrastrukturnya, Mas Helmi. Kita juga bisa membangun CNG gitu kan. CNG plant yang mini juga banyak. Nggak terlalu bisa ratusan miliar, dengan puluhan miliar pun itu bisa
bisa apa namanya bisa kita lakukan gitu. Dan banyak sekali inovasi yang sangat efisien. Dan yang terakhir tadi mengenai kita bicara mengenai transisi energi, ya energi hijau itu sekarang peluangnya banyak sekali. Gitu. Energi semua nih? Energi semua. Ya karena saya memahami itu ya. Jadi saya lihat dan itu banyak sekali. Tapi di luar itu saya pikir ketahanan pangan akan buka cukup banyak peluang ya. Ya, menurut saya kan kebetulan saya juga alumni IPB, alumni IPB saya ya kan. Saya itu fleksibel banget Mas. Saya keluaran IPB. Angkatan 18, Mas. Iya, siap. Nah, saya 36 Mas. Jadi ya menurut saya tadi seperti program makan bergizi gratis itu kan sebenarnya sebagai apa namanya sebuah sarana ya untuk membangun suatu ekosistem ya, agroindustri pedesaan gitu. Apalagi sekarang kan dengan AI bisa kita ketahui di daerah ini supply chain-nya apa, Nah, artinya PR kita ya mendorong agar daerah-daerah tersebut ya bisa benar-benar sustain ya untuk apa namanya untuk membuat makanan yang memang dibutuhkan gitu. Jadi ini bisa apa namanya akseleratif terhadap apa namanya pertumbuhan juga Mas Helmi gitu. Oke, kalau saya mau sumbang nambahin semacam dialog ya. Kita kembali ke Malaysia. Saya melihat bahwa Malaysia itu yang kemarin sempat agak tertinggal dari kita dan khawatir banget dia. Bukan hanya di timnas bolanya jadi ketinggalan, tapi sekarang dia komit 2025 ke negara maju. Apakah itu pengaruh seorang leader? Karena Anwar Ibrahim yang demikian strong leader gitu. Ya kunci keberhasilan sebuah negara itu kan memang di leadernya, kepemimpinannya gitu. Nggak ada kisah sukses negara tanpa seorang leader yang transformatif ya. Setuju kan? Jadi menurut saya ya saya meyakini ya dan saya percaya di Pak Prabowo ini karena beliau ya ada hope kita ya. Artinya ya boleh dibilang intelektual ya Mas Helmi ya. Dia sudah punya helikopter view ya. Dia juga besar di Eropa, pernah kuliah juga apa namanya juga di Amerika gitu kan. Jadi bisa berkomunikasi dengan baik, menguasai berapa bahasa asing dan artinya bisnismen juga. Artinya kan kalau intinya kan ya selalu Mas Helmi bilang kesuksesan seorang itu ditentukan komunikasi. Ya, komunikasi. Ya, suatu bangsa juga ditentukan komunikasi daripada pemimpinnya. Kalau Pak Prabowo misalnya dengan apa namanya strategi geopolitik yang dimainkan gitu kan, berkomunikasi langsung, datang ke pemimpin-pemimpin dunia. Udah dilakukan. Walaupun belum dilantik. Belum dilantik sudah dilakukan dan saya lihat beliau juga mendapat penghormatan yang luar biasa dan ya walaupun memang politik kita bebas aktif ya, tapi itu kan sebagai suatu contoh ya Pak Prabowo mampu memanfaatkan apa namanya emosional bonding ya di antara para pemimpin dunia dan saya rasa dengan komunikasi yang baik pasti akan menciptakan. Nah, tinggal bagaimana tadi kan para menteri-menterinya ini mampu menerjemahkan, mampu memanfaatkan koneksi yang sudah dibangun oleh Pak Prabowo. Makanya kan dalam hari-hari ini mungkin Mas Helmi juga lihat berita Pak Prabowo ingin ya menteri second cabinet, kabinet yang profesional, orang-orang yang punya pengalaman. Nah, ya harapan kita walaupun nggak kita dikotomi partai politik atau non partai politik ya, karena menurut saya ya di partai politik juga banyak orang-orang yang profesional gitu. Ya kita nggak gens politisi ya, tapi politisi yang di store ke sana yang profesional gitu. Yang memang ini dan ya tugas daripada civil society, media dan lain sebagainya ya mengawasi gitu loh, mengontrol, mengecek gitu loh, apa namanya membedah gitu kan, apa namanya kurikulum vitae ya kan, karena menurut saya track record. Jadi ya menurut saya walaupun dengan kepemimpinan ya perlu super tim tadi kan. Ya seperti kita lihat kemarin pertandingan bola Indonesia kan, ya ini kan kerjasama yang baik ya kan, itu bisa menghasilkan suatu kekuatan output yang baik gitu. Jadi menurut saya ya kita harus optimis masa depan Indonesia akan cerah walaupun tantangannya juga nggak mudah ya Mas Helmi ya. Tantangannya sangat berat gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini kita kan masa-masa transisi nih. Sebelum Pak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober gitu. Bagaimana kita menyikapi ini nih? Jadi mungkin saya minta pandangan dari Dr. Angga Wira. Ya
memang sih proses transisi ini kan agak panjang ya Mas Helmi ya. Karena desain pemilu kita yang menyebabkan proses. Biasanya kan setelah pemilihan nggak nyampe. Ini kan hampir 6-7 bulan ya, 7 bulan. Jadi pastinya dinamika yang ada di media dan lain sebagainya juga sangat dinamis. Malah kadang-kadang isu-isunya tidak relevan dengan proses yang ada gitu. Tapi sekali lagi ya yang harus kita lakukan tadi ya tentunya tetap kritis terhadap program-program yang ada. Kan sebenarnya semakin banyak dikritisi kan semakin di program mungkin banyak yang pertama agak kurang comply dengan program makan siang gratis kan namanya tadinya awalnya makan siang akhirnya transform menjadi makan bergizi. Ini kan bagian daripada koreksi yang improve gitu loh Mas Helmi. Jadi menurut saya dengan masa seperti ini ya tugas dari kita ya memang memberikan masukan terhadap program-program realistis hingga konsepnya seperti apa, siapa yang menjalankan gitu. Nah, ini bagian dari yang harus kita lakukan. Thank you. Makasih Mas Helmi. Wih, 30 menit loh. Ada nih, orang bilang daging semua. Daging semua. Saya perlu tuh, karena saya ngundang beliau karena wakil anak muda, dan dia komplit, dia organisatoris, ya Sekjen HIPMI sekarang, kemudian juga ada tenaga ahli Pak Bahlil, kemudian juga pengusaha juga, ya kan? Wah, lengkap banget deh. Orang partai juga, walaupun katanya udah tidak aktif. Tipis-tipis. Kader. Dan disebut-sebut juga salah satu bagian dari kabinet. Amin ini aja. Amin. Yang terbaik Mas Helmi. Yang terbaik ya. Yang jelas saya sebagai senior gitu berharap yang terbaik juga untuk Indonesia. Ya kita yang sudah dan saya pikir itu sudah memberikan, Pak Jokowi sudah memberikan platform yang sangat baik, tinggal dilanjutkan ya, mana yang harus dikoreksi, mana dilanjutkan. Saya pikir infrastruktur, hilirisasi adalah peninggalan beliau yang sangat bagus ya. Tinggal kita dan kita mempunyai hope gitu. Yang penting kita punya hope ke depan bahwa Indonesia akan lebih bagus lagi ya dengan potensi yang ada, dan kuncinya betul saya berulang-ulang SDM. Mari kita fokus ya teman-teman, yang punya duit kita bantu-bantu ya, karena kelemahan kita di SDM inilah. Ya, udah gitu berkolaborasi kita ya. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.